Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran matematika peminatan. Kali ini kita akan belajar mengenai persamaan eksponen. Ya, persamaan eksponen mungkin sudah ada yang pernah dengar sebelumnya, atau mungkin kalian pernah mendengar tentang persamaan ya. Mungkin kalian pernah mendengar tentang suatu kata yaitu persamaan. Apa maksudnya persamaan? Atau dulu kalian pernah belajar apa tentang persamaan? Dulu kalian mungkin ingat, kalian pernah belajar persamaan linier satu variabel. Biasa disingkat PLSV. Di sini kita belajar menentukan nilai X dari suatu, misalkan menentukan nilai X misalnya dari suatu persamaan 2X plus 3 sama dengan 5 misalnya. Nah, persamaan itu ditandai dengan tanda sama dengan. Nah, sama halnya dengan persamaan linier satu variabel. Untuk persamaan eksponen juga sama, kita menentukan penyelesaian dari nilai suatu variabel. Misalkan nilai X, tapi bedanya kalau di persamaan linier, variabelnya kan variabel linier ya ini X. Nah, kalau di eksponen nanti persamaannya itu melibatkan suatu eksponensial. Contohnya seperti apa? Yang merupakan contoh eksponen, contoh persamaan eksponen. Contohnya misalnya, eksponen kan bentuknya A pangkat X ya, bentuk umumnya A pangkat X, maka berarti contohnya itu misalkan 2 pangkat X sama dengan 8 misalnya, atau 2 pangkat X plus 3 sama dengan 32 misalnya. Seperti itu ya contohnya. Atau enggak misalnya bisa juga pecahan kan? 1/3 pangkat X sama dengan 1. Misalnya seperti itu. Dan seterusnya itu ini merupakan contoh-contoh dari persamaan eksponen. Persamaannya ditandai ada tanda sama dengan di sini. Dan eksponennya ini ada bentuk-bentuk eksponen. Seperti itu ya. Jadi di persamaan eksponen pada intinya adalah kita mau menentukan nilai X ya. Menentukan nilai X, nilai variabel atau variabelnya misalnya kita misalkan dengan X. Tapi variabel ini tentunya bisa diganti dengan dengan huruf apapun gitu, dengan huruf apapun mau Y, A, B, C itu boleh. Jadi pada intinya di sini kita mau belajar menentukan nilai X dari suatu persamaan eksponen ya. Dari persamaan eksponen atau persamaan yang melibatkan bentuk eksponen. Seperti itu ya. Oke, contohnya kita langsung bahas contoh aja di sini. Misalnya nih, kita mau menyelesaikan suatu persamaan seperti ini. Misalnya apa ya? Kita mau menyelesaikan di sini. Misal, contoh ya di sini. Contoh, kita mau menyelesaikan suatu persamaan, misalnya di sini tentukan penyelesaian dari gitu ya. Kalau ada kalimat tentukan penyelesaian, artinya kita mau menentukan nilai X gitu. Misalnya, tentukan penyelesaian dari 2 pangkat X, misalnya, yang mudah dulu 2 pangkat X sama dengan 1. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita mau mencari nih, pada intinya kita mau mencari nilai X kan? Kita mau mencari nilai X di sini. Mau mencari nilai X di sini. Nah, kita mau mencari nilai X berapa sih? Ya, nilai X. Nilai X berapa sih sehingga 2 pangkat X sama dengan 1 gitu ya. Nilai X berapa? Kita mau mencari X-nya nilai X sama dengan berapa sehingga 2 pangkat X itu sama dengan 1. Atau kita itu mau mencari 2 pangkat berapa sih yang hasilnya itu sama dengan 1. Itu pada intinya kita mau mencari seperti itu. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Caranya kemarin kalian ingat kalau basisnya sama, maka kalau perkalian itu pangkatnya jadi kalau penjumlahan
Kalau basisnya sama, kalau dikali maka pangkatnya ditambah gitu kan. Nah, itu basisnya sama kan. Nah, sama seperti ini. Kalau persamaan, persamaan itu maknanya apa sih? Artinya kalau persamaan nilai di ruas kiri itu nilainya sama dengan nilai di ruas kanan. Itu dulu konsepnya. Jadi kalau persamaan, karena di sini tanda sama dengan, artinya nilai di ruas kiri itu sama dengan nilai yang ada di ruas kanan. Jadi kita samain dulu nih, nilai 2 pangkat X sama 1. Nah, untuk mempermudah kalian, kita bisa ubah dulu basisnya. Di sini kan kalau 1 hanya ditulis 1, berarti di sini artinya pangkat berapa? Pangkat 1 kan? Nah, pangkat 1 dong, karena 1 pangkat 1 itu adalah 1. Kalau tidak ditulis pangkat kan artinya pangkat 1. Nah, supaya lebih mudah, kita samakan dulu basisnya. Di sini ada 2 pangkat X, karena kita mau carinya X-nya ada di sini, 2 pangkat X, maka satunya ini kita ubah menjadi, basisnya menjadi 2, gitu ya. Jadi langkah yang pertama itu adalah, di sini, kita ubah 1 ini menjadi bilangan berpangkat, ya, bilangan berpangkat atau menjadi eksponen, eksponen yang basisnya 2. Berarti berapa nih kira-kira? 1 itu, kira-kira 1 itu sama dengan 2 pangkat berapa? Berapa? 2 pangkat 0. Kalian harus ingat ya, 1 itu adalah 2 pangkat 0. Sehingga di sini kita bisa ubah nih. Tadinya kita punya 2 pangkat X sama dengan 1, maka satunya kita ubah jadi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 0 gitu kan, karena 1 sama dengan 2 pangkat 0. Jadi tulisnya ini ke bawah itu artinya sama dengan ya, kan 2X sama dengan 2X, dan 1 sama dengan 2 pangkat 0. Berarti tulis di bawah 1 sama dengan 2 pangkat 0. Nah, di sini udah ada sama-sama 2. Sudah sama-sama 2, dan di sini nilainya harus sama. 2 pangkat X harus sama dengan 2 pangkat 0. Maka X-nya itu pastilah sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau X-nya 0 kan 2 pangkat 0 betul. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 0. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 0. Gitu ya. Oke, kita lanjut contoh yang selanjutnya. Ibu hapus dulu ya. Oke, yang selanjutnya misalnya contoh yang kedua, kita tadi kan contohnya tentukan penyelesaian dari ya. Maka yang kedua kita mau menentukan penyelesaian dari 3X plus 1 sama dengan 1. Ini kita berbicara yang sama dengan 1 dulu ya. Misalnya 3X plus 1 sama dengan 1. Tadi kita bisa ubah ya. Tadi ingat bahwa 1 ini sama dengan tadi 2 pangkat 0 kan. Nah, kalau di sini berarti satunya mau kita ubah jadi berapa? Jadi, sama dengan ini. Karena di sini basisnya 3, maka 1 kita mau ubah juga jadi basisnya 3. 3 pangkat berapa yang hasilnya 1? Yaitu 3 pangkat 0, ya kan? Berarti di sini kita ubah 3X plus 1 sama dengan 3 pangkat 0. Sudah sama-sama 3, artinya pangkatnya ini bisa langsung kita samakan. Berarti X plus 1 itu sama dengan 0. Nah, kita selesaikan dengan cara biasa. Kedua ruas kita kurang dengan 1, berarti kita peroleh X sama dengan negatif 1. Gitu kan, ini dikurang 1, habis kan, 1 kurang 1, 0, 0 dikurang 1 sama dengan negatif 1. Sehingga kita peroleh X-nya negatif 1. Nah, di sini bisa nih kita cek, tadi belum kita cek ya. Sini nggak apa-apa, yang nomor 2 kita cek. Benar nggak sih? Kalau mau kalian cek, benar nggak sih jawabannya X sama dengan negatif 1, kalian cek. 3 pangkat X min 1. X-nya negatif 1 kan, berarti plus 1 tadi ya. Berarti 3 pangkat negatif 1 plus 1. Berapa hasilnya? 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 berapa hasilnya? 1. Betul kan? 3 pangkat X plus 1 betul sama dengan 1. Artinya benar jawaban kita bahwa
X-nya sama dengan negatif 1. Berarti benar jawabannya. Ini ya. Atau jadi X-nya sama dengan negatif 1. Seperti itu. Itu ya. Oke, kita lanjutkan contoh yang lainnya. Kita lanjutkan contoh yang lainnya. Misalkan nomor 3 di sini. Misal nih nomor 3. Misalnya ibu punya 2 pangkat X kuadrat. Ini kompleks nih pangkatnya. Min 2X, misalnya 2 pangkat X kuadrat, min 2X, min 2, ini masih sama dengan 1 contohnya. Misalnya gini. Nah, berarti gimana? Tadi satunya bisa kita ubah jadi 2 pangkat 0 kan? Berarti ini tuliskan lagi. Min 2X, min 2. Tolong kalian perhatikan menulisnya ya. Kalau menulis pangkat artinya ada di atas 2. Jangan tiba-tiba sejajar sama 2. Karena nanti bingung. Itu pangkat atau gimana maksudnya. 1 bisa kita ubah jadi 2 pangkat 0. Sudah sama-sama 2. Artinya X kuadrat min 2X min 2 itu sama dengan 0. Nah, gimana cara nyari X-nya? Seperti dulu. Kalian bisa menggunakan pemfaktoran. Ini sama dengan 0. Di sini X, di sini X. Kalau dikali, hasilnya negatif 2. Dan kalau dijumlahkan, hasilnya juga negatif 2. Berarti berapa bilangannya? Berapa bilangannya kira-kira? Kita cari X-nya dengan pemfaktoran. Ini maaf, ini ada kesalahan ya. Soalnya jangan min 2X ya, biar kita mudah memfaktorkannya. Ini soalnya min X aja. Soalnya X aja biar kita mudah memfaktorkannya. Ini min X, dan ini min X juga ya. Berarti dikali hasilnya negatif 2, dan dijumlahkan hasilnya negatif 1. Ya, di sini di depan X-nya kalau tidak ada artinya 1. Berarti di sini pasti 2 dan 1. Tandanya gimana? Tandanya karena di sini hasilnya negatif, maka di sini min-nya haruslah di bilangan yang besar. Cek dulu, min 2 kali 1, min 2. Min 2 tambah 1, negatif 1. Berarti dari sini kita dapat X-nya sama dengan 2, atau X-nya sama dengan negatif 1. Berarti di sini kita punya 2 nilai X. Nah, gimana cara untuk ngeceknya? Kita cek dua-duanya. Kita cek di sini ya. Cek. Untuk X-nya sama dengan 2. Oke, untuk X sama dengan 2 benar nggak nih hasilnya? Berarti kan kita peroleh 2 pangkat, X-nya 2 kan? 2 pangkat 2, 4 ya, dikurang 2 kan X-nya ini, dikurang 2. Maka kita peroleh 2 pangkat 4 kurang 2 berapa? 2 kurang 2, 0. Berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, gimana? Berarti berlaku ya? Berlaku ya, berarti benar nih. X sama dengan 2 ini benar jawabannya. Gitu ya, sekarang kita cek X sama dengan 1. Kalian jangan cuma ngecek 1, karena memang bisa jadi jawabannya dua-duanya. Dan memang jawabannya memang dua-duanya, cuman kita perlu memastikan dengan ngecek ini. Untuk X-nya negatif 1, berarti 2 pangkat negatif 1 pangkat 2, 1 ya. Dikurang X. X-nya adalah negatif 1. Jangan lupa dikasih kurung. Min 2. Berapa hasilnya? 1 dikurang min 1. 1 tambah 1 kan? Berarti 2. 2 dikurang 2, 0. Berarti 2 pangkat 0. Berapa hasilnya? 1. Betul juga kan? Nah, berarti X yang memenuhinya adalah, jadi di sini kita peroleh nilai X-nya sama dengan 2, atau X-nya sama dengan negatif 1. Gitu ya, atau di sini kita peroleh HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,2. Artinya X-nya adalah negatif 1 atau X-nya adalah 2. Di sini juga kita bisa tulis ya, HP-nya. Ini di sini juga kita bisa tulis, berarti di sini kita peroleh HP-nya sama dengan negatif 1. Cuma ada.
gitu ya. Oke, sampai sini dulu, Ibu hapus dulu. Oke, sekarang kita bahas contoh yang lain. Nah, bagaimana kalau misalkan di persamaan itu bukan sama dengan 1, tapi bentuk eksponen yang lain misalnya. Seperti ini misalnya contohnya ya. Contoh keempat berarti ya. Contoh keempat misalnya adalah di sini ada 3 pangkat 2x, misalnya ada 3 pangkat 2x plus 3 sama dengan 3 pangkat 7 misalnya. Nah, bukan 1 nih, tapi sudah seperti ini malah. Basisnya sudah sama, berarti ya sudah, kita berarti bisa langsung menuliskan pangkatnya saja. Berarti 2x plus 3 pastilah sama dengan 7. Kalau ada yang masih bingung, kenapa 2x pangkat 3 sama dengan 7? Karena di sini basisnya sudah sama, 3. Dan ini ada tanda sama dengan 3 pangkat ini, nilainya harus sama dengan 3 pangkat 7. Berarti haruslah pangkat ini, 2x plus 3 ini haruslah sama dengan 7. Makanya kita tulis 2x plus 3 sama dengan 7. Berarti di sini kita kurang kedua ruas dengan 3, sehingga kita peroleh 2x sama dengan 7 min 3. Atau 2x sama dengan 4. Lalu kita bagi kedua ruas dengan 2, berarti kita peroleh x sama dengan 4 per 2. Berarti kita peroleh x-nya sama dengan 2. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek nih, benar atau enggak. Jadi selalu kita cek ya, supaya kita bisa tahu apakah jawaban kita benar atau tidak. Cek 3 pangkat x-nya 2, berarti 2 dikali 2 ditambah 3. Berapa hasilnya? 3 pangkat 4 tambah 3 sama dengan 3 pangkat 7. Berarti dari sini kita peroleh 3 pangkat 2x kan ini ya, tambah 3 sama dengan 3 pangkat 7. Betul kan? Nah, kalau betul berarti kita peroleh jadi HP-nya atau nilai X-nya sama dengan 2. Ya kan? Jadi HP sama dengan 2. Atau nilai X-nya sama dengan 2 kita peroleh. Itu ya. Intinya jadi seperti itu. Kalian samakan dulu basisnya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan soalnya ininya bukan 7, tapi ininya bentuk fungsi juga, atau ada X-nya juga. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Misalnya ada kalian nemu soal seperti ini. 2 pangkat 3 plus X misalnya. 3 plus X sama dengan 2 pangkat 5 min X. Kalau basisnya nggak 2 juga sama ya. Ini sama-sama 2, berarti pasti pangkatnya yang ini pasti sama dengan pangkat yang ini. Atau 3 plus X itu pasti sama dengan 5 min X. Nah, seperti menyelesaikan variabel PLSV, kita satukan dulu X dengan X dan konstanta dengan konstanta. Maka di sini kita jumlahkan dengan X ya. Kita satukan dulu akan lebih mudah. Boleh X yang di sini, boleh X yang di sini, tapi kita coba buat X yang di sini ya. Berarti di sini X kita jumlahkan dengan X. Kenapa? Agar di sini dijumlahkan X, kan X-nya habis nih, 0. Nah, lalu kedua ruas kita kurang 3, 5 dikurang 3. Ini kalau dikurang 3 kan habis, makanya tinggal ini, gitu ya. Jadi X tambah X sama dengan 2X, maka 5 kurang 3 sama dengan 2. Kedua ruas dibagi 2, berarti kita peroleh X sama dengan 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi kita peroleh X-nya sama dengan 1. Oke, kita cek lagi dulu. Cek. Kalau 2 pangkat 3 plus X, X-nya 1. Itu berapa hasilnya? 2 pangkat 4 kan? Ya. Nah, terusnya kalau 2 pangkat, ke sini dulu deh. Kita, supaya kalian enak lihatnya, maka kita ke bawah aja buktikannya. Jadi ini. Yang ini kan 2 pangkat 3 plus X. Jadi 2 pangkat 3 plus 1. Lalu yang ini sama dengan 2 pangkat 5 min X. Berarti 5 min 1. 2 pangkat 3 plus 1 berarti 2 pangkat 4. Yang ini sama dengan 2 pangkat 4 juga. Sudah sama kan?
Nah, berarti benar kita peroleh HP-nya atau nilai X-nya itu sama dengan 1. Gitu ya. Oke, kita coba contoh yang lainnya. Sekarang bagaimana nih? Kalau misalkan dari tadi kan kita bicara kalau basisnya sama atau kalau sama dengan 1 sehingga bisa jadi 2 pangkat 0. Bukan 2 pangkat 0, jadi bisa jadi A pangkat 0 tergantung dari basis ini bilangan eksponen yang di sini. Nah, gimana kalau kita punya bentuk persamaan eksponen tapi basisnya beda? Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, Ibu akan sampaikan. Ini sekarang kita contoh yang ke berapa berarti tadi ya? 3, 4, 5 yang ke-6 ya. Contoh yang ke-6. Misalnya basisnya beda nih. Berarti gimana cara menyelesaikannya? Misalnya contohnya adalah kita mau menyelesaikan 2 pangkat. Kita pangkatnya mau pecahan deh. Dari tadi belum kan? 3X min 3, tapi nanti hasilnya nggak pecahan ya. 3X min 3 per 2 misalnya. Itu sama dengan misalnya adalah akar dari lebih kompleks nih bentuknya. 1/4 akar pangkat 3 dari 1/4. Misalnya gitu. Nah, ini jelas basisnya berbeda kan? Nah, ini pun dalam bentuk akar. Berarti kita harus ubah dulu ke dalam bentuk pecahan ke dalam bentuk pangkat. Ini biarin dulu jadi 3X min 3 per 2. Nah, lalu yang ini kita ubah dulu jadi bentuk pangkat. Gimana caranya? Berarti ingat bentuk akar jadi 1/4 pangkat. Ini 1 kan, pangkatnya berarti pangkat 1 per, di sini 3. Berarti 1/3. Sekarang bentuknya udah sama-sama pangkat, tapi beda basisnya. Berarti kita harus samakan dulu basisnya. Kuncinya itu adalah kita samakan basisnya. Nah, kita samakan basisnya dengan basis yang paling kecil. Di sini kita tuliskan lagi dulu ya, 3X min 3 per 2. Gitu kan. Nah, kalian boleh ubah ke manapun sih sebenarnya. Kalau pangkat itu caranya ada banyak sekali. Jadi, yang Ibu tuliskan hanya alternatif dari jawabannya. Nah, 1/4 kita ubah dulu jadi pangkat positif supaya lebih mudah. Berarti jadinya 4 pangkat min 1. Di sini pangkat lagi 1/3. Berarti di sini kita sudah peroleh. Kita di sini berarti sudah peroleh 4 pangkat negatif 1/3. Gitu kan? Nah, di sini basisnya sudah sama belum? Nah, di sini basisnya belum sama, maka harus kita samakan dulu basisnya. Mau kalian jadikan berapa? Lebih mudah kalau kita jadikan yang kecil di sini, 2 atau 4 berarti. Kita jadikan 2 ya, supaya lebih mudah mengerjakannya. Ini 2 pangkat 3X min 3 per 2. Nah, 4-nya berarti bisa kita jadikan 2 enggak? 4 bisa jadi 2 enggak? 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? 2 pangkat 2, 4-nya. Ini 4-nya ya, jadi harus dalam kurung lagi. Negatif 1/3. Kenapa seperti ini? Karena 2 pangkat 2 ini adalah menggantikan 4 ini. Sedangkan di sini 4-nya pangkat negatif 1/3. Artinya 2 pangkat 2 ini pangkat negatif 1/3. Nah, ini kita tuliskan dulu masih per 2. Baru di sini kita kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikali. Jadi 2 dikali 2, 2 pangkat 2 dikali negatif 1/3 yaitu negatif 2/3. Oke, sekarang basisnya sudah sama. Berarti pangkatnya bisa kita buat sama 3. Berarti artinya 3X min 3 per 2 itu sama dengan negatif 2/3. Nah, ini kita selesaikan seperti biasa untuk mencari X-nya. Gitu ya. Nah, supaya mudah, ini kita hilangkan nih penyebutnya. Berarti kita kali nih. Kali dengan berapa? Kelipatan 2 dan 3. 2 dan 3 berarti ya. Kita kali 6 deh. Berarti ruas kiri kita kali 6, ruas kanan kita kali 6. Oke. Ruas kiri dikali dengan 6. Berarti
Dicoret kan? Sisa 3 ya, berarti 3-nya kita kali ke atas. 3 dikali 3x min 3 sama dengan, nah ruas kanan dikali 6 juga, coret-coret sisa 2, berarti hasilnya negatif 4. Ini kita kalikan ke dalam. Jangan lupa ya, tanda-tanda kurung itu penting. Berarti dapat 9x dikurang 9 sama dengan negatif 4. Atau berarti di sini kita peroleh 9x sama dengan negatif 4 plus 9. Atau 9x sama dengan 5. Berarti x-nya sama dengan 5 per 9. Berarti di sini kita peroleh HP-nya sama dengan 5 per 9. Nah, ini kalian bisa cek lagi apakah benar kalau X-nya itu 5 kita ganti dengan 5 per 9, yang ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Nah, Ibu serahkan cek pengecekannya kepada kalian. Jadi kita peroleh HP-nya 5 per 9. Nah, kita coba lagi contoh yang lain ya, ketika basisnya berbeda. Kita coba contoh yang lain, kalau basisnya berbeda, gimana nih? Contohnya ini dihapus dulu ya. Jadi pada intinya kalau persamaan eksponen, itu adalah kita ubah basisnya itu menjadi sama ya, kita ubah basisnya jadi sama. Itu supaya kita buat, sehingga kita dapatkan bahwa pangkatnya juga pasti sama. Ya. Oke, contoh yang lainnya misalnya adalah, ntar ini dihapus dulu. Contoh yang lainnya misalnya Ibu punya, berarti ini nomor 7 ya. Nomor 7, contoh ke-7 yang kita bahas. Misalnya di sini ada 8 pangkat X min 2 misalnya. Di sini ada 8 pangkat X min 2 misalnya sama dengan 1 per 16. Nah, gimana nih caranya? Nah, ini pangkatnya sama-sama beda dan 16 nggak bisa dijadiin 8 pangkat berapa kan? Karena 8 pangkat 2 aja hasilnya udah 64. Gitu. Nah, berarti bagaimana cara menyelesaikannya? Gimana nih cara menyelesaikan yang ini? Sementara 16-nya tidak bisa kita jadikan 8 pangkat, dan 8-nya pun pasti nggak bisa kita jadikan 16 pangkat berapa kan? Berarti gimana nih cara menyelesaikannya? Caranya adalah kalian ubah 8-nya dan 16-nya sama-sama, kan basisnya harus sama. Nah, kalian ubah 8 dan 16-nya ini menjadi suatu bilangan berpangkat yang basisnya sama. Kira-kira basisnya bisa berapa nih? 1 misalnya. 1 pangkat berapa nih? Bisa nggak hasilnya 8 dan juga bisa hasilnya 1 pangkat yang lain hasilnya 16? Nggak bisa kan? Nah, sekarang kalau 2, ada nggak 2 pangkat suatu bilangan itu 8? Jangan di sinilah ya kalian coret-coret nih. 2 pangkat, 2 pangkat berapa nih yang hasilnya 8? Ada nggak? Ada, yaitu 2 pangkat 3. Nah, sekarang ada nggak 2 pangkat yang hasilnya 16? Ada 2 pangkat 4. Nah, berarti kita buat bentuk persamaan ini basisnya menjadi 2. Menjadi bilangan berpangkat yang sama-sama basisnya adalah 2. Gitu ya. Oke. Berarti 8 ini bisa kita ubah jadi 2 pangkat 3 ya. Ingat, yang diubah jadi 2 pangkat 3 ini adalah 8-nya. Berarti pangkatnya masih tetap. Dan jangan lupa kalian tanda kurung. Karena kalau kalian nggak tandain kurung, berarti nanti kalian akan nulis seperti ini pasti. Ya kan? Nah, kalau kalian nulis seperti ini, nanti hasilnya pasti akan beda dengan yang ditandain kurung. Kalau tanda kurung, nanti kalian akan nulis seperti ini kan? Nah, sehingga di sini nanti kalian dapatnya 3 dikali X min 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 3X min 6. 3X min 6. Tentunya 3X min 6 dan 3X min 2 tentunya berbeda kan? Itu. Jadi makanya jangan lupa tanda kurungnya. Ini berarti di sini X min 2. Nah, 1 per 16-nya, 16-nya ya, kita jadikan 2 pangkat 4. Seperti yang di sini tadi.
Nah, berarti di sini kita peroleh, langsung saja dari sini ya. Dari yang sini tadi, 2 pangkat 3x min 6. Nah, ini masih 1 per, berarti kita naikin ke atas atau kita buat jadi tidak pecahan, berarti jadinya pangkatnya negatif. Ini kan? Nah, sudah sama-sama 2 deh, tinggal kita buat 3x min 6 berarti sama dengan negatif 4. Ya, berarti kita peroleh 3x sama dengan negatif 4 plus 6. Berarti kita peroleh 3x sama dengan 2. Itu kan? Atau di sini. Berarti kita peroleh x-nya sama dengan 2 per 3. Ya, jadi kita peroleh HP-nya adalah 2 per 3. Kalian bisa cek sendiri ya. Kalau X-nya di sini kita masukkan 2 per 3, atau apakah hasilnya sama atau enggak. Atau kita coba aja bareng-bareng deh ya. Yang tadi kan kalian udah diminta coba sendiri. Nah, kita cek di sini ya. Cek dulu. 8 pangkat 2 per 3 min 2 berarti. Hasilnya haruslah 1 per 16 ya. Di sini 1 per 16. Nah, 8 pangkat 2 per 3 dikurang 2 berapa? Samain dulu penyebutnya. 2 per 3 dikurang 6 per 3 ya. Sama dengan 1 per 16. Oke. 2 per 3 dikurang 6 per 3. Berarti 8 pangkat negatif 4 per 3. Sama dengan 1 per 16. Nah, ini bisa kita ubah jadi 2 pangkat 3 kan? 2 pangkat 3, pangkat lagi min 4 per 3. Sama dengan 1 per 16. Ini bisa kita coret. Jadi kita punya 2 pangkat negatif 4. Sama dengan 1 per 16. 2 pangkat negatif 4 itu berapa? 1 per 16. Berarti sudah benar. Berarti jawaban kita benar bahwa HP-nya adalah 2 per 3. Nah, seperti itu contohnya. Oke, sekarang bagaimana contoh yang lain ya? Contoh dengan bentuk yang lain, contoh 8. Sekarang bagaimana kalau basisnya tidak sama, tapi keduanya nggak bisa dijadikan basisnya itu sama. Kayak tadi kan kalau 8 sama 16 masih bisa dibuat sama kan? Masih bisa kita buat basisnya menjadi 2. Artinya 8 masih bisa kita ubah jadi 2 pangkat 3, dan 16 masih bisa kita ubah jadi 2 pangkat 4. Nah, gimana kalau misalkan ini kedua basisnya tidak bisa kita jadikan bentuk basis yang sama, misalkan seperti ini. 5 pangkat 3x min 6 sama dengan 7 pangkat 3x min 6 misalnya. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana caranya? Sedangkan 5 ini tidak bisa kita jadikan 7 pangkat berapa kan? 7 pun tidak bisa kita jadikan 5 pangkat berapa. Bisa, tapi maksudnya tidak bulat hasilnya. Nanti kalian akan menggunakan yang lain gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau seperti ini? Tapi di sini kita punya pangkatnya itu sama, ya kan? Sama-sama pangkat 3x min 6. Berarti gimana caranya? Nah, di sini yang harus kalian pikirkan adalah hasilnya harus sama nih, ruas kanan dan ruas kiri. Ruas kanan dan ruas kiri itu nilainya harus sama. Gimana caranya? Nah, kalau misalkan kita mau supaya kanan dan kiri hasilnya sama, berarti pastilah kita berpikirnya gini, 5 pangkat berapa ya, gitu ya. 5 pangkat berapa ya supaya hasilnya dengan 7 pangkat itu. Sedangkan kan ini pangkatnya sudah sama kan. Nah, 5 pangkat berapa nih? Misalkan 5 pangkat 2. Oh, 5 pangkat 2 hasilnya harus sama dengan 7 pangkat 2 juga. Karena di sini diketahui soalnya pangkatnya sama kan. 7 pangkat 2 juga. Gimana dong ya? Sama nggak? 25 sama dengan 49? Oh, nggak sama. Berarti berapa ya bilangannya? Berarti pasti pangkatnya harus nih gini ya, supaya kita mau mencari pola berpikirnya 5 pangkat berapa yang hasilnya akan sama dengan 7 pangkat berapa. 1, 5 pangkat 1 sama nggak dengan 7 pangkat 1? Tidak. Berarti berapa? 5 pangkat 0. Betul sekali. 5 pangkat 0 sama dengan 1. Hasilnya sama nggak? Pangkatnya harus sama. Berarti ini juga 7 pangkat 0.
7 pangkat 0 hasilnya berapa? 1 juga. Berarti supaya 5 pangkat 3x min 6 sama dengan 7 pangkat 3x min 6, berarti haruslah 3x min 6 ini haruslah hasilnya sama dengan 0. Berarti di sini penyelesaiannya kita peroleh bahwa di sini 3x min 6 itu hasilnya haruslah sama dengan 0. Berarti berapa? 3x sama dengan 6 atau x-nya sama dengan 6 per 3 atau x-nya sama dengan 2. Kita peroleh x-nya 2, kita cek deh. Kita cek ya di sini, cek. Misalnya ini 5 pangkat x-nya 2, berarti 3 kali 2 6 ya. 3 kali 2 min 6. Ini hasilnya berapa? Ini hasilnya harus 7 pangkat 3 kali 2 min 6. 5 pangkat 3 kali 2 min 6 berarti 5 pangkat 0. Ini 7 pangkat 0. Hasilnya 1 sama dengan 1. Bener nggak 1 sama dengan 1? Betul kan? Sehingga di sini kita peroleh HP-nya adalah 2. Gitu ya. Jadi gitu cara berpikirnya. Nah, contoh lain deh yang sama seperti ini misalnya. Di sini misalnya ibu punya di sini 4 pangkat x kuadrat min 5x plus 6 misalnya. Ini nilainya harus sama dengan 6 pangkat, sama nih pangkatnya. 5x plus 6. Nah, 4 sama 6 kan nggak bisa ini kan bisa jadi 2 pangkat 2, tapi 6 nggak bisa kan? Nah, berarti sama. Gimana caranya supaya ruas kanan sama dengan ruas kiri? Pangkatnya sudah sama. Berarti haruslah pangkatnya itu sama dengan 0. Gitu ya. Pangkatnya sama dengan 0. Nah, ini kalian faktorkan. Kalian faktorkan dikali sini x dulu. Karena ininya plus, ininya min, berarti di sini pasti min. Nah, dikali hasilnya 6 ditambah hasilnya negatif 5. Berarti negatif 2 dan 3. Berarti diperoleh x-nya sama dengan 2 atau x-nya sama dengan 3. Maka kalian peroleh HP-nya, jadi HP-nya adalah 2 atau 3. Gitu ya. Jadi nanti kalau kalian masukkan X-nya 2, pasti ini sama. Dan kalau kalian masukkan X-nya 3 di sini, berarti ini nanti pasti akan sama juga dengan ini. Gitu. Untuk contoh soal yang seperti ini. Nah, kita bahas lagi contoh. Nah, sekarang gimana kalau seandainya kalian mendapatkan bentuk persamaan eksponen yang lain? Misalnya seperti ini. Misalnya ada bentuk persamaan eksponen 2 pangkat 2x plus 1 dikurang 5, lalu ini dikali 2 pangkat x sama dengan negatif 2. Jadi kalian punya bentuk 2 pangkat 2x plus 1 dikurang 5 dikali 2 pangkat x sama dengan negatif 2. Nah, gimana cara menyelesaikan ini? Nah, ini sebenarnya bisa kalian nanti selesaikan dengan menggunakan pemfaktoran, dengan memanfaatkan bentuk persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat juga sudah pernah ya kalian pelajari sebelumnya. Nah, kalau kalian mau menyelesaikan seperti ini terus dulu deh penyelesaian ya. Maka kalian ubah dulu nih supaya mudah. Kita uraikan dulu deh yang ini. Ini kan ada 2 pangkat 2x plus 1. Berarti bisa kita uraikan jadi apa nih? Saya tulis dulu soalnya. Min 5 dikali 2 pangkat x ini sama dengan negatif 2. Berarti ini bisa kita uraikan ya. Kita uraikan, atau negatif nya dulu deh. Kita satukan jadi sama dengan 0. Supaya bentuknya nanti mirip dengan bentuk persamaan kuadrat. Kenapa ini jadi plus 2 ya? Kenapa kita mau bentuk jadi persamaan kuadrat? Karena di sini ada 2 pangkat 2x. Dan di sini ada 2 pangkat X. Jadi mirip seperti persamaan kuadrat. Maka dari itu kita uraikan dulu yang ini. Jadi gimana kalau pangkatnya penjumlahan? Berarti kita bisa uraikan jadi perkalian kan? 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 1 ya. Dikurang 5 kali 2 pangkat X plus 2 sama dengan 0. Gitu kan? Nah, berarti di sini kita peroleh
kita di sini sudah sama, berarti di sini kita bisa uraikan lagi supaya sama nih 2 pangkat X, berarti kan di sini bisa kita giniin kan, kita ubah bentuknya jadi 2 pangkat X kuadrat gitu kan, sama ya hasilnya ya. Jadi dikali 2 dikurang 5 pangkat 2X plus 2. Nah ini bentuknya udah mirip kan, seperti persamaan kuadrat. Ini 2 pangkat X kuadrat, di sini 2X. Atau kita ubah supaya lebih mirip lagi deh, supaya bentuknya enak. 2 dikali 2 pangkat X kuadrat, gitu kan biasanya ya. Dikurang 5 dikali 2 pangkat X plus 2 sama dengan 0. Lalu supaya mudah kita misalkan aja nih. Kita misal 2 pangkat X-nya misalnya sama dengan P misalnya. Berarti kita bisa mendapatkan 2 dikali 2 pangkat X itu P. Berarti 2P kuadrat dikurang 5P ditambah 2 sama dengan 0. Nah, udah seperti persamaan kuadrat kan? Nah, kalau dari sini berarti kita bisa mencari P-nya kan dengan pemfaktoran. Berarti kita peroleh 2P ya di sini ya. Ininya P dan di sini sama dengan 0. Nah, berarti berapa nih hasilnya? Dikali hasilnya harus plus 2. Di sini ada min, berarti di sini pasti min sama min juga. 2 sama hasilnya dikali hasilnya 2, berarti pasti 2 sama 1 ya. 2 di sini, 1 di sini supaya hasilnya min 5. Sehingga kita peroleh di sini 2P min 1 sama dengan 0 atau P-nya sama dengan setengah ya. Di sini atau P min 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh P sama dengan 2. Udah kita dapat nilai P-nya. Ingat yang kita dapatkan adalah nilai P-nya. Artinya ini udah selesai belum? Belum, karena kita mau mencari nilai X, bukan nilai P, di mana P itu sama dengan 2 pangkat X. Sehingga kita gunakan nilai P untuk mencari nilai X-nya. Gitu. Ini dihapus dulu yang bagian sini ya. Kita lanjutkan di sini. Tadi kita peroleh P-nya itu setengah dan P-nya sama dengan 2. Maka di sini kita lanjutkan di sebelah kirinya ya. Ini jangan dihapus deh biar kalian nggak lupa sama perhitungannya tadi. Jadi di sini kita lanjut dari sini, kita lanjutkan ke sini. Tuh, nah kita tadi peroleh 2X sama dengan P dan kita punya berarti untuk P-nya setengah, untuk P sama dengan setengah, berarti kita peroleh 2 pangkat X kan sama dengan P, berarti 2 pangkat X sama dengan setengah, atau 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat negatif 1. Sudah sama basis ya, berarti kita peroleh X sama dengan negatif 1. Dapat deh 1 X-nya. Nah, sekarang untuk P sama dengan, berapa satu lagi? 2 ya. Maka di sini kita peroleh 2 pangkat X sama dengan 2. 2 ini artinya pangkat berapa? Pangkat 1, berarti kita peroleh X-nya sama dengan 1. Sudah deh, kita dapat dua-duanya. Nah, kita sudah dapat nilai X-nya kan? Ini kita sudah dapat nilai X-nya, yaitu negatif 1 dan 1. Berarti kita dapat himpunan penyelesaiannya berapa? Himpunan penyelesaiannya berarti negatif 1,1. Nah, perlu dicek nggak? Kita cek deh ya, biar kalian yakin jawabannya. Nah, di sini kita cek dulu. Kita cek. Nah, kita cek untuk X-nya negatif 1. Betul nggak? Berarti 2 pangkat negatif 1 kali 2 ya. Negatif 2 tambah 1 min 5 dikali 2 pangkat negatif 1. Benar nggak negatif 2 nih hasilnya? Berarti ini 2 pangkat negatif 1 dikurang 5 kali 2 pangkat negatif 1 berapa? Setengah ya? Setengah, sama dengan negatif 2. Ini juga setengah kan? Berarti setengah dikurang ini 5/2. Hasilnya negatif 2. Ini berarti berapa? Negatif 4/2. Negatif 4/2 atau apakah benar negatif 2? Betul ya, sehingga ini jawabannya
Benar. Nah, sekarang kita coba untuk yang X-nya sama dengan 1. Kita coba X-nya sama dengan 1. Apakah hasilnya juga benar? Nah, kalau di persamaan ini kalian bisa selalu cek nih jawabannya benar atau tidak dengan substitusi nilai X-nya ke persamaan yang ditanyakannya. Oke, berarti di sini untuk X-nya sama dengan 1. Kita peroleh 2 pangkat 2 kali 1, 2 ya. 2 tambah 1 min 5 dikali 2 pangkat 1. Berarti di sini kita peroleh 2 pangkat 3 sama dikurang 5 kali 2, 10 ya. Sama dengan negatif 2. Ini hasilnya 8 dikurang 10. Sama dengan, betul nggak 8 kurang 10 negatif 2? Betul kan? Atau di sini negatif 2 sama dengan negatif 2. Betul kan? Kalau betul berarti ini jawabannya juga benar. Sehingga kita peroleh di sini HP-nya adalah negatif 1,1. Menulis HP dari bilangan yang kecil dulu, makanya negatif 1. Seperti itu contohnya ya. Oke, itu saja contoh-contoh yang bisa Ibu sampaikan untuk persamaan eksponen. Nanti banyak kemungkinan kalian bisa menemukan contoh-contoh dengan bentuk yang lain, karena ada banyak sekali bentuk-bentuk dari persamaan eksponen. Nah, konsepnya seperti ini. Jadi kalian mencari nilai X dengan terlebih dahulu kalian samakan basisnya agar nanti pangkatnya jadi sama dan kita bisa tentukan nilai X-nya dari situ. Ya, itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai pertidaksamaan eksponen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.